Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, rekan-rekan dan dosen yang saya hormati. Nama saya Muhammad Derjuna dengan NIM 20222-314. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil riset dan observasi saya mengenai pengoperasian Global Positioning System atau GPS pada kapal MT Nonite saat berlayar di perairan Kupang. Teknologi GPS yang memiliki peran yang sangat krusial dalam navigasi laut, dan dalam penelitian ini saya akan memaparkan cara kerja, tantangan, serta solusi untuk memastikan operasional GPS berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah latar belakang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki ribuan pulau yang tersebar, membuat transportasi laut menjadi tulang punggung utama dalam distribusi barang dan pergerakan manusia. Setiap hari, kapal-kapal melintasi perairan kita untuk membawa hasil bumi, bahan pokok, bahkan penumpang. Teknologi navigasi yang akurat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa kapal bergerak dari satu titik ke titik lain tanpa masalah. Salah satu teknologi yang diandalkan adalah GPS. GPS memberikan informasi yang akurat dan real-time, yang membantu kapten, dan kru kapal untuk mengarahkan kapal dengan aman. Namun pada praktiknya, sistem ini juga memiliki tantangan. Di kapal MT Nonite, misalnya, sering terjadi masalah error fixed position, masalah error fixed position atau kesalahan posisi. Permasalahannya yaitu disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk gangguan daya dan keterbatasan pemahaman kru dalam pemeliharaan sistem GPS. Ini sangat penting karena kesalahan posisi bisa berakibat fatal bagi keselamatan kapal, terutama di wilayah dengan perairan padat seperti Indonesia. Yang berikutnya adalah teknologi GPS dan cara kerjanya, yaitu GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Awalnya GPS dikembangkan untuk kebutuhan militer, tetapi kini telah menjadi teknologi global yang digunakan di berbagai bidang, terutama di sektor maritim. Cara kerja GPS adalah dengan memanfaatkan sinyal dari beberapa satelit yang berorbit di bumi. Satelit ini mengirimkan sinyal ke perangkat GPS di kapal, dan perangkat tersebut memproses sinyal dari setidaknya 4 satelit untuk menghitung posisi kapal dengan akurat. Dalam konteks kapal MT Nonite, GPS digunakan untuk menentukan posisi kapal saat berlayar di perairan Kupang. Dengan adanya GPS, kapal dapat menghindari area berbahaya atau mengoptimalkan jalur pelayaran untuk efisiensi waktu dan bahan bakar. Namun gangguan sinyal atau masalah perangkat bisa menyebabkan error pada sistem ini yang berdampak pada navigasi kapal. Perangkat pendukungnya antara lain selain GPS, yaitu ada radio SBB atau single sideband. Radio ini berfungsi untuk komunikasi jarak jauh dan sangat berguna untuk menerima informasi penting seperti peringatan bahaya, informasi cuaca buruk, atau posisi kapal lain di sekitar. Ini sangat membantu saat GPS mengalami gangguan sinyal. Yang berikutnya ada kompas magnet, yaitu kompas magnet membantu kapten dan kru kapal mengetahui arah haluan kapal secara manual, yang sangat penting jika GPS dalam perbaikan. Yang berikutnya ada teropong. Alat ini digunakan untuk kru memantau kondisi di sekitar kapal, misalnya melihat kapal lain,
memantau objek berbahaya, atau mengawasi kondisi cuaca dalam kondisi tertentu. Teropong bisa membantu memastikan keselamatan pada saat berlayar. Yang berikutnya adalah contoh. Nah, ini dia contoh-contohnya. Contoh kasus penggunaan GPS pada kapal MT Nonite adalah pada saat kapal MT Nonite ini, GPS berperan penting dalam menentukan posisi kapal secara real-time di perairan Kupang. Namun, terkadang terjadi masalah, misalnya gangguan yang membuat GPS gagal menentukan posisi secara akurat. Dalam situasi seperti ini, kru akan melakukan beberapa langkah penanganan, seperti memeriksa kabel atau sambungan daya, memastikan tidak ada kerusakan perangkat keras, atau menghubungi teknisi untuk mendapatkan bantuan teknis. Contoh ini menekankan betapa pentingnya pemahaman kru terhadap pemeliharaan GPS agar dapat segera mengatasi masalah teknis yang terjadi. Permasalahan yang ditemukan dalam pengoperasian GPS yaitu keterbatasan pengetahuan kru dalam perawatan GPS. Kru seringkali belum memiliki pemahaman yang mendalam mengenai pemeliharaan GPS. Hal ini menyebabkan penanganan masalah menjadi lambat ketika terjadi gangguan. Yang berikutnya ada gangguan daya. Kadang-kadang catur daya GPS mengalami gangguan yang menyebabkan GPS mati atau restart. Setiap gangguan ini bisa menyebabkan error fix position yang mengakibatkan kapal sulit menentukan posisinya. Permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi ancaman serius bagi keselamatan pelayaran, apalagi di area dengan lalu lintas kapal yang padat atau cuaca yang sulit diprediksi. Metodenya ada metode pemecahan masalah dalam riset. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitas melalui metode observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi pustaka. Proses analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Tahap pertama ada reduksi data, yaitu mengurangi data menjadi informasi penting dan relevan dengan permasalahan GPS. Yang kedua ada penyajian data, yaitu menyajikan data dalam bentuk laporan yang mudah dipahami. Yang ketiga ada verifikasi data, yaitu mengecek kembali data yang diperoleh untuk memastikan keakuratan dan validitas informasi. Dengan metode ini, penelitian bertujuan memberikan gambaran lengkap tentang tantangan dan solusi yang diterapkan untuk mengoptimalkan kinerja GPS di kapal. Yang selanjutnya itu evaluasi dan rekomendasi perbaikan. Dari hasil evaluasi disimpulkan bahwa pelatihan bagi kru dalam memahami dan merawat GPS sangat diperlukan. Kru kapal perlu dilatih secara khusus untuk dapat melakukan pengecekan dan perawatan rutin pada GPS, sehingga dapat segera mengatasi masalah teknis yang terjadi. Selain itu, juga catur daya pada perangkat GPS perlu diperhatikan, mungkin dengan menggunakan UPS atau sumber daya cadangan agar perangkat tetap stabil saat terjadi gangguan. Yang berikutnya ada pengembangan riset lebih lanjut. Penelitian ini membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut, misalnya dengan yang pertama sistem pemantauan otomatis untuk GPS. Penerapan sistem pemantauan otomatis bisa memberikan laporan status GPS secara berkala, sehingga masalah ini bisa terdeteksi lebih awal. Yang berikutnya ada yang kedua, yaitu pelatihan berbasis simulasi. Pelatihan dengan simulasi bisa membantu kru berlatih mengatasi berbagai kondisi darurat terkait GPS. Yang ketiga yaitu penerapan di moda transportasi lain.
Selain pemantauan otomatis ini bisa diterapkan pada moda transportasi lain seperti pesawat atau kendaraan darat yang mengandalkan GPS untuk navigasi. Yang terakhir yaitu kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, riset ini menunjukkan bahwa GPS memiliki peran yang sangat penting dalam navigasi kapal, terutama di perairan yang luas dan terbuka seperti Indonesia. Namun GPS membutuhkan pemeliharaan, pengecekan rutin dengan pelatihan yang baik. Kru kapal bisa mengurangi resiko terjadinya error fixed position pada GPS. Gangguan daya juga bisa diatasi dengan memperkuat daya cadangan untuk memastikan GPS tetap beroperasi optimal. Diharapkan hasil penelitian ini bisa diterapkan lebih luas di sektor maritim Indonesia agar navigasi laut semakin aman dan andal. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Saya Muhammad Jarjuna. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.